kembali lagi di channel Baby Here. Kali ini Mami kita akan membahas tentang tips aman vaksin di kala corona. Hey, that's pretty good. Sebelumnya, subscribe dulu ya yang belum. Lalu jangan lupa nanti komen setelah nonton video ini sampai habis. Oke? Kali ini kita akan membahas tentang tips aman vaksin di kala corona. Nah, mami bingung kan, gimana ya caranya aman biar bayi-bayi kita tetap bisa vaksin tapi semua nggak akan kena apa-apa, semua aman, terkendali. Bingung kalau ke rumah sakit, secara rumah sakit pasti penuh orang-orang yang sakitnya nggak terduga. Oh, kelihatannya biasa aja, ternyata dia mengidap corona. Gimana juga biar bayi-bayi kita aman kalau vaksin di bidan. Nah, kali ini Mami Laura punya tips yang aman vaksin di rumah sakit atau bidan tanpa bingung kalau kita kenapa-napa. Oke. Mams pasti bingung kan gimana kita ke rumah sakit tapi tetap aman semuanya. Secara di rumah sakit banyak virus-virus yang nggak kelihatan tapi bahaya banget buat kita, apalagi buat bayi kita. Ngeri banget bukan? Kali ini kita akan bahas tentang tips aman tersebut. Baik kita mau vaksin di rumah sakit atau bidan atau puskesmas dimanapun terdekat. Good job. Nah, tips pertama, jangan lupa pakai masker. Itu udah umum dimanapun selalu pakai masker. Dan jangan pakai masker yang pori-porinya tuh kelihatan banget. Oke. Lebih baik kita pakai masker yang sekali pakai atau yang kain nggak apa-apa tapi yang berlapis. Karena ini rumah sakit loh, tempatnya orang-orang banyak orang sakit. Apalagi bayi kita rentan banget sama namanya virus atau bakteri sebagainya. Ngeri banget bukan? Yang kedua, pakai masker ini bukan cuma kita aja, tapi suami kita, baby kita, itu semua wajib pakai. Apalagi baby. Kalau baby, kita harus pakai face shield sih. Kalau dia dipakai stollernya dikasih kain atau dikasihin plastik yang bawahnya tetap ada bukaannya. Jadi kayak kalau misalnya kita gendong, kayaknya kurang aman, lebih baik di stoller sih, kayak gitu. Nah, untuk face shield ini yang utama pakai harus babynya. Kalau ibunya atau ayahnya itu nggak apa-apa dia nggak pakai, tapi lebih baik kalau rumah sakit sih pakai face shield sih. Yang ketiga, wajib pakai hand sanitizer. Dimanapun kita harus bawa hand sanitizer. Kalau kita nggak pakai hand sanitizer, boleh aja sih kita cuci tangan ya kan, karena otomatis kita tetap sering pegang daerah manapun, jadi dikit-dikit bisa hand sanitizeran atau cuci tangan. Kalau kita nggak hand sanitizer nggak apa-apa sih, tapi lebih baik sering-sering cuci tangan. Apalagi bayi, kalau bayi kita nggak di hand sanitizer bisa aja pakai tisu basah, tapi bayi kan lebih pegang ke kita, kalau kita lebih pegang kemanapun, apalagi di daerah rumah sakit yang dimana-mana bisa aja dipegang sama orang-orang yang lagi sakit ya kan, ngeri banget bukan? Nah, kalau cuci tangan, kadang kita kan khawatir nih, cuci tangan di tempat umum itu bekas pegangannya pakai tangan kan, nggak pakai kaki, ngeri banget bukan? Ada rumah sakit yang nyediain cuci tangannya itu pakai kaki, kita injak tapi airnya langsung keluar, kan itu jarang-jarang banget. Jadi kalau cuci tangan kita bisa aja pakai punggung tangan sih kalau misalnya mau buka kerannya kayak gitu, karena tetap aja meskipun cuci tangan tapi kalau pegangannya dibekas sama orang sakit itu tetap mengkhawatirkan sih, ngeri banget bukan? Gak worth it. Nomor 4 ini penting banget, kita sebelum ke rumah sakit atau ke bidan kita wajib tahu ngecek ke tempat-tempat yang sekiranya kita bakal kasih itu tuh, kita ngecek jadwal dokter yang bisa ngevaksin kita ataupun dokter yang bisa ngevaksin anak kita itu. Jadi kita nggak perlu terus-terusan ke rumah sakit, takutnya pas ke rumah sakit ternyata bukan jadwalnya saat itu. Jadi sebelum kita bawa bayi, alangkah lebih baiknya kita udah ngecek semua dari jam sampai nomor antrian, sampai semuanya kita udah prepare. Jadi bayi nggak terlalu lama-lama buat di rumah sakit ataupun di bidan. Ngeri banget bukan? Apalagi rumah sakit zaman sekarang semua serba canggih kali, era digitalnya. Kita bisa aja reservasi lewat online ya kan. Lebih baik yang seperti itu sih, worth it. Nomor 5, nah ini juga penting banget nih. Kalau baby kita vaksin, sebelumnya kita bawa kain atau apapun lah celemek buat di bawah kasur baby itu, kita harus kasih kain dulu baru babynya bisa tidur di situ.
sakit lebih aman sih. Walaupun di rumah sakit atau di bidan sebelumnya udah dikasih antiseptik kasurnya atau bantalnya, tetap aja kita prepare, ada kecemasan tersendiri kan, itu nggak aman. Ngeri banget bukan? Apa salahnya sih kita cuma buat kain doang atau selimut ditaruh simple buat alas dia vaksin kayak gitu. Okay. Terakhir yang keenam, ini penting banget. Kalau selesai vaksin wajib langsung pulang, nggak boleh kemana-mana. Karena kalau vaksin kan selalu dikasih obat, apalagi kalau vaksin DBT atau polio, dia kan pasti panas tuh. Setelah pulang kan dia pasti langsung dikasih obat untuk penurun panasnya. Nah, jangan sampai panas. Jangan sampai banget. Kalau sampai panas nanti kasihan dia kalau nangis-nangis sih. Jadi langsung aja dibawa pulang, langsung dikasih obat. Nah, inti dari segala tips vaksin aman di rumah sakit atau bidan, jangan lupa selalu bawa hand sanitizer. Jangan lupa kalau mau buka apapun selalu pakai sikut aja, karena sikut kan lebih aman, kita nggak gampang pegang-pegang manapun. Pakai hand sanitizer, pakai face shield, pakai masker, itu standar umumnya, semua itu wajib. Oke? Oh my god! Wow! Terutama perhatikan safety untuk bayi mam, dan selalu cek jadwal. Jangan sampai keliru ya mams, dan selesai vaksin harus cepet pulang. Jangan sampai lupa loh mams. Nah mams, itu tadi tips ada 6 vaksin aman di rumah sakit ataupun di bidan. Kalau mami ada saran, ada komentar apapun, bisa komen di bawah ini ya mams. Kita bisa sharing-sharing untuk selanjutnya. Kalau misalnya mami ada pengalaman atau apapun yang mami ngerasa semua orang perlu tahu, bisa di share di komen di bawah ya mam. Thank you mam. Bye. Tunggu video berikutnya ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Thank you. Bye.